Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Daryani. Saya dari kelas PSPBA 2023. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian reaksi eksoterm dan endotherm serta ciri-ciri, proses, dan contohnya. Selamat menyaksikan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang proses, ciri-ciri, pengertian dari reaksi-reaksi eksoterm dan endotherm. Pertama-tama, saya ingin bertanya, apakah itu reaksi eksoterm? Reaksi eksoterm merupakan istilah dari bahasa Yunani yang berasal dari kata expose yang berarti di luar dan therm yang berarti panas atau kalor. Jadi, eksoterm dapat dikatakan sebagai suatu reaksi kimia yang bisa menyerap atau menciptakan kalor. Contoh reaksi eksoterm dapat dibagi menjadi dua. Contohnya, yaitu kayak bisa terjadi secara alami ataupun secara disengaja. Kalau yang secara alami, contohnya adalah air yang mengalir, besi yang berkarat, atau proses pembakaran kayu. Sedangkan proses yang eksoterm yang terjadi secara disengaja adalah proses percobaan di laboratorium seperti mencampurkan air dengan asam pekat atau asam peroksida. Meski demikian, reaksi ini akan terjadi secara spontan. Contohnya, proses pembuatan etanol dan fermentasi glukosa atau reaksi NaCl. Pada reaksi ini NaOH dan HCl menjadi reaktan, sedangkan H2O dan NaCl adalah produk. Ada reaksi endotherm. Reaksi endotherm bisa diartikan sebagai reaksi ketika kalor dari lingkungan masuk ke sistem. Yang lebih mudahnya adalah bentuk reaksi penyerapan kalor. Yang kalau yang pertama tadi reaksi eksoterm itu adalah yang menciptakan kalor, kalau yang kedua adalah penyerapan dari kalor. Contoh dari reaksi endotherm adalah fotosintesis dari tanaman. Kita bahas selanjutnya adalah ciri-ciri reaksi endotherm serta eksoterm. Yang pertama adalah ciri-ciri reaksi eksoterm. Yang pertama, lingkungan akan menyerap kalor dari sistem. Yang kedua, baik sistem maupun lingkungan memiliki besar kalor yang sama. Yang ketiga, saat kalor pada sistem dan lingkungan memiliki besar dijumlahkan tuh hasilnya adalah 0. Ketika akhir reaksi, kalor pada lingkungan angkanya selalu lebih rendah daripada kalor pada sistem. Dan yang ciri-ciri reaksi endotherm adalah produk mempunyai jumlah energi yang lebih besar dibanding dengan reaktan. Ikatan kimia yang terbentuk bisa melepas energi. Yang ketiga, dibanding dengan reaktan, energi ikatan pada produk memiliki jumlah yang lebih besar. Perubahan entalpi akan menunjukkan nilai positif. Yang kita bahas selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi eksoterm dan endotherm. Yang pertama adalah volume, tekanan, suhu, dan kontraksi. Dan proses eksoterm dan endotherm. Jadi, telah diketahui bahwa reaksi eksoterm merupakan reaksi yang melepas panas atau kalor. Ketika reaksi ini, kalor akan mengalir dari sistem menuju ke lingkungan, sehingga entalpi pada sistem akan menurun. Ini berarti entalpi dari produk akan lebih kecil dibanding entalpi reaktan. Inilah sebabnya angka entalpinya itu negatif. Sementara itu, pada reaksi endotherm, sistem akan menyerap energi dari lingkungan. Inilah sebabnya entalpi pada sistem akan naik. Kalau yang tadi itu turun, sekarang naik. Artinya, entalpi pada produk akan lebih besar dibanding dengan entalpi reaktan. Alhasil, perubahan entalpi bernilai positif. Jadi kalau yang tadinya itu yang pertama itu reaksi eksoterm itu negatif, kalau yang reaksi endotherm itu positif.